Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Pada kesempatan hari ini berjumpa lagi dengan saya Marlia Revianti dalam acara Halo Dokter. Dan pemirsa, kita ketahui bersama bahwa wanita itu mengalami beberapa proses ya dalam kehidupannya, dan tentu penting sekali bagi wanita untuk memiliki kesadaran atas kesuburan dirinya, atau biasa disebut dengan fertility awareness. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas masalah fertility awareness, kenali tubuh dan wujudkan harapan. Dan bersama saya pada kesempatan sore hari ini sudah hadir Dr. Rizwan SPOG ya, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan fertilitas endokrin reproduksi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Az-Zahra Palembang. Selamat sore dokter. Selamat sore Mbak Evi. Apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Masih sibuk ngurusin ibu-ibu ya dok? Nggak ibu-ibu aja sih. Iya. Seluruhnya ya. Nah dok, kita pada kesempatan sore hari ini kan akan berbincang masalah fertility awareness atau kesadaran kesuburan. Tapi mungkin pemirsa di rumah banyak yang belum mengetahui apa sih fertility awareness. Mungkin dokter bisa menjelaskan dulu kepada pemirsa di rumah mengenai apa sih sebenarnya fertility awareness ini. Iya, terima kasih Mbak Revi. Ya, memang istilah ini agak sebenarnya sudah familiar, cuman mungkin dari kitanya belum terlalu belum terlalu familiar ya untuk kita ya. Sebenarnya ini ke arah bagaimana suatu metode kita mengetahui seseorang itu mengetahui kesuburannya ya. Dengan mengetahui kesuburannya, baik artinya nanti ini bisa dipakai apakah nanti bisa untuk program hamil atau sebaliknya justru untuk menunda kehamilan dalam tanda kutip KB alami. Dengan berbagai metode, mulai dari metode kalender, dengan mengetahui kapan kita seseorang itu mengalami fase ovulasi, artinya pelepasan sel telur, dan dengan mengetahui hal-hal itu kita bisa menentukan oh ini subur atau tidak, kapan kalau pengen hamil dia akan melakukan atau berhubungan pada saat masa subur, atau kalaupun tidak dia akan menghindari masa subur tersebut. Oke, artinya di sini perempuan itu diharapkan mampu untuk mengenali dirinya sendiri, begitu. Betul, ya dok ya. Dari kemampuan mengenali dirinya sendiri, dia tahu nanti apa sih yang harus saya lakukan. Termasuk juga untuk mengetahui apakah sebenarnya dirinya atau kesehatan reproduksinya itu termasuk dalam kondisi sehat atau tidak, begitu kan dok ya? Iya betul. Jadi secara tidak langsung ini akan menimbulkan kesadaran kepada pribadi masing-masing. Yang salah satu keuntungannya, jadi kita seseorang itu mengenali gimana kondisi kesehatan reproduksi mereka ya. Jadi dengan melihat pola haid, apakah siklusnya memanjang atau memendek, atau ada keluhan dengan haidnya itu sendiri, baik untuk tujuan kontrasepsi ataupun untuk berjaga-jaga ya, jaga-jaga preventif saatnya ada penyakit dari organ reproduksi. Ya kan, kemarin saya pernah wawancara dokter juga tentang PCOS waktu itu. Betul. Kalau tidak salah, yang kemudian ternyata ketika PCOS itu ada kemungkinan ada perubahan pada siklus menstruasi yang mungkin itu menunjukkan bahwa ada yang tidak benar gitu di dalam tubuh kita. Nah dokter, mungkin dokter bisa jelasin dulu kepada pemirsa di rumah sebenarnya pemahaman mengenai apa itu siklus menstruasi yang baik, seperti itu dok. Iya. Siklus menstruasi ya kita lihat dari pertama jadwalnya ya. Jadwal dikatakan normal itu kalau memiliki rentang siklus sekitar 21 minimal sampai maksimal 35 hari. Jadi kalau kurang dari 21 hari itu artinya dia siklusnya pendek, 35 memanjang. Itu yang sering kita dapatkan pada pasien-pasien dengan PCOS atau istilah sekarang itu PMOS. Jadi pertama kita harus seseorang tuh atau seorang perempuan itu tahu ini saya masuk siklus yang mana. Apakah dalam rentang yang normal? Artinya kalau dalam rentang normal 21 sampai 35 hari artinya perempuan yang bersangkutan itu termasuk dalam kategori subur ya. Artinya tiap bulan tuh dia akan mengeluarkan satu sel telur yang nantinya siap dibuahi. Dan yang kedua yang dinilai adalah jumlahnya ya. Jumlah yang normal itu kan sekitar 5 sampai 80 cc ya, dan dengan jangka waktu lama haid itu sekitar 3 sampai 8 hari. Kalau berlebihan ya berarti kita curiga ada yang sesuatu juga. Mungkin apakah ada gangguan hormonal atau yang kita antisipasi sekali apakah ada tumor ya, baik tumor yang sifatnya tumbuh di saluran
rahim atau tumbuh di otot rahim sendiri. Jadi yang ketiga kita nilai derajatnya nyeri. Apabila kadang-kadang memang nyeri ya di haid hari pertama atau hari kedua atau menjelang haid, kita nyebutnya PMS ya. Tapi apakah nyeri ini bisa ditoleransi? Tapi kalau sampai tidak bisa ditoleransi atau dengan skala nyeri yang cukup tinggi, dia harus pakai anti nyeri, artinya biasanya ada sesuatu yang menyebabkan haidnya sampai kelebihan nyerinya. Artinya ketika pemirsa memiliki gejala yang tadi dokter sebutkan, dia harus mencari ahlinya seperti itu dok ya, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi kesehatan reproduksinya. Nah tadi dokter mengatakan bahwa siklus menstruasi itu antara 21 sampai 35 hari, itu hitungannya dari haid pertama ke haid yang berikutnya ya dok. Karena kan kebanyakan ibu-ibu di rumah ini pusing gitu dan menganggap bahwa siklus menstruasi teratur itu apabila terjadi pada tanggal yang sama setiap bulannya. Iya. Kita ngitungnya itu dari hari pertama ya, bukan dari dia bersih. Misalnya hari pertamanya dia tanggal 6, berarti kita ngitung hari pertamanya dari tanggal 6 itu. Nanti berapa hari sampai haid berikutnya. Jadi kita bisa, kalau siklus haidnya teratur, kita bisa prediksi kapan masa suburnya ya. Jadi penting sekali seorang perempuan itu aware dengan masa siklus haidnya ini. Jadi di samping tadi untuk mengetahui kesuburan, juga untuk antisipasi apakah ada penyakit. Oke, jadi di antara siklus mulai dari pertama kita mens sampai dengan mens berikutnya, tadi dokter menjelaskan ada masa subur. Nah, mungkin dokter bisa jelaskan kepada pemirsa di rumah yang disebut dengan masa subur itu kapan dok? Ya, masa subur tadi yang pertama, yang bersangkutan harus haidnya teratur ya. Untuk menentukan masa subur, haidnya teratur sekitar 21 sampai 35 hari ya. Kalau kita ambil rata-rata sekitar 28 hari. Jadi dikatakan masa subur itu sekitar 14 hari dari haid yang akan datang. Ya, jadi misalnya kalau siklusnya 30 hari berarti hari ke-16. Kalau siklus 28 hari berarti hari ke-14. Jadi diperkirakan di hari itu sel telurnya akan mengalami ovulasi atau pelepasan sel telur yang nanti akan siap dibuahi. Jadi berkaitan dengan fertility awareness ini, maka kita kasih jarak ya, jadi menghindari berhubungan ya 3 hari sebelum atau sesudah dari tanggal itu. Jadi totalin sekitar 6 sampai 8 hari lah dikurang dari masa itu. Jadi kalau memang mau kemungkinan cepat hamil, jadi berhubungan justru antara, di masa itu. Ya, anggap aja kalau dia siklusnya 28 hari, berarti masa suburnya di hari ke-14, berarti kita plus minus 3 hari, berarti kita sarankan perempuan itu berhubungan di hari ke-12 sampai ke hari ke-18. Artinya hari itu ke-16 gitu. Sebelum jadwal mens yang berikutnya ya dok ya? Iya betul. Nah selain dari penentuan tanggal, apakah dari tubuh kita sendiri itu ada tanda-tanda khusus nggak dok? Yang kayaknya, aduh deh kayaknya saya lagi dalam masa subur nih, gitu gimana? Ya, ada 2 yang bisa kita pakai, terutama untuk mengetahui masa subur. Yang pertama dari peningkatan suhu tubuh. Ya, jadi suhu tubuh kita nilai pakai termometer yang kita ngeceknya pada saat pagi. Jadi bangun tidur, tentunya dengan tidur yang cukup sekitar 6 jam, kita ukur, belum aktivitas apa-apa ya, jadi bangun tidur kita ukur. Apabila ada peningkatan 0,2 sampai 0,5 derajat, itu kemungkinan yang bersangkutan akan memasuki masa subur. Jadi kita ukur suhu normalnya berapa ya, sekitar 36,6 ya. Biasa perempuan yang bersangkutan biasa mengukur suhunya berapa tiap harinya, nanti lihat apakah ada peningkatan sekitar 0,2 sampai 0,5 derajat Celcius. Yang kedua yang bisa dipakai juga, kita metode lendir serviks ya. Jadi rahim itu kan pada saat masuk subur itu mengeluarkan cairan lendir yang diproduksi oleh hormon yang sebagai hasil dari pelepasan sel telur ya. Pada saat normalnya kalau sebelum masa subur tuh lendirnya biasanya agak lengket ya, sticky ya, dan cenderung agak lebih kental. Apabila kita lihat makin hari mendekati masa subur, itu biasanya lendir serviksnya itu lebih
lebih encer dan lebih kalau kita tarik juga bisa nggak langsung putus ya. Jadi dia lebih kekentalannya lebih agak lebih encer gitu ya. Jadi kalau apabila kita kombinasi dengan hitungan masa kalender haid tadi, ini lebih bagus lagi untuk menentukan apakah seseorang itu memasuki masa subur atau tidak. Ya, artinya sebenarnya pemirsa di rumah tuh sebenarnya bisa tanpa harus ke dokter bisa menentukan sendiri kapan masa suburnya seperti itu ya dok ya. Jadi bisa untuk perencanaan kehamilan seperti itu kira-kira. Atau juga sebenarnya sebagai juga perencanaan untuk menunda kehamilan bisa seperti itu juga ya dok ya. Betul. Ya. Nah dok, ini juga jadi pertanyaan, apakah siklus menstruasi yang tidak teratur itu mempengaruhi terhadap kesuburan itu sendiri? Iya, sangat mempengaruhi kalau siklus haidnya tidak teratur ya. Karena artinya hormon yang bekerja pada saat pematangan sel telur itu tidak bagus. Efeknya juga pengaruh ke dinding rahim yang mengakibatkan sesuatu kondisi ketidaksuburan. Jadi ya ini salah satu kendala juga apabila kita memakai metode ini apabila yang bersangkutan memiliki siklus yang tidak teratur ya. Maka kita pakai kombinasi dengan yang lain. Tadi contohnya kita cek suhu basal tubuhnya, kita cek lendir serviknya. Atau yang sekarang yang mau gampang kan kita ada alat untuk mengetahui subur atau tidak dengan pemeriksaan mirip tes pack itu ya. Kita lihat tes untuk mengetahui mendeteksi kadar progesteron dari urin. Artinya diperiksa urinnya ibu itu ya dok ya. Jadi udah tahu dia kapan masa suburnya. Betul. Seperti itu. Baik, dokter, kita ajak pemirsa di rumah untuk juga ikut bisa berkonsultasi dengan dokter Rizwan. Kami mengundang Anda untuk bisa menyampaikan pertanyaan di nomor telepon 0823 1198 1790. Silakan untuk bertanya, nomor teleponnya ada di layar televisi Anda. Nah, juga yang menjadi pertanyaan juga bagi pemirsa di rumah ini dok, berapa sih sebenarnya usia yang paling ideal ya untuk seorang wanita itu merencanakan kehamilan? Iya, terima kasih. Ya, balik lagi usia yang ideal tentunya usia di mana organ reproduksi itu sudah cukup matang ya. Jadi ya yang paling ideal sih antara sekitar 20 sampai 35 tahun ya. Di 20 dia sudah melewati masa remajanya, tentunya interaksi hormon dari pusat hormon di otak dengan target di indung telur itu sudah balance ya. Jadi secara umum dia akan menciptakan atau menghasilkan sel telur yang kualitas yang baik. Dan kalau dalam batas atasnya 35 ya. Kalau di atas 35 di samping hormonnya juga kurang bagus, juga kita bicara tentang kualitas sel telurnya. Sel telurnya dengan di atas 35 walaupun jumlahnya cukup tapi kualitasnya kadang-kadang kurang bagus. Jadi kita sarankan apabila merencanakan kehamilan baiknya di antara usia 20 sampai 35 tahun. 20 sampai 35 tahun. Nah, sekarang kan ibu mbak-mbak kita ini kan banyak yang menunda pernikahan ya, Dok ya. Tapi nanti kita bahas dulu bagaimana sih sebenarnya cara supaya walaupun usia menikahnya tetap telat, tapi bagaimana caranya supaya sel telur itu tetap bagus ya dok ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu dan pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Welcome to Sumsel Stories. I am Amira Shifa, your host, as we explore the heart of South Sumatra. Its culture, its people, the tradition, education, and everyday stories that inspire and connect us all. From local tradition to hidden gems, stay with us as we bring you closer to the warmth and wonder of South Sumatra. Suji Lake is located at Lembak Village, Lembak Subdistrict, Muara Enim Regency, with a distance around 80 kilometers from Palembang. Since their occupation of Palembang's region on 14th of February 1942, Japan soldiers expanded
their colonization to Karang Endah, Prabu Muli, and towards Lampung. Ya, pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kembali lagi bersama saya Revi, dan pada kesempatan sore hari ini saya bersama Dr. Rizwan. Kita akan masih membahas masalah fertility awareness ya, dan kebetulan juga kami juga mengundang Anda untuk dapat berkonsultasi langsung dengan Dr. Rizwan di nomor 0823 1198 1790, atau Anda juga bisa melalui via telepon di nomor 0711 311 454. Nah, Dok, ini juga ada pertanyaan ini mengenai yang tadi yang usia ideal kehamilan. Tadi kan ada nggak sih cara-caranya supaya walaupun bukan di rentang usia itu, tapi sel telur yang dihasilkan tetap bisa bagus, Dok, seperti itu? Iya. Ada nggak clue-cluenya seperti itu, Dok? Clue-cluenya ya. Yang pertama ya, baiknya kalau memang nanti sudah ya menikah di usia di atas 35, baiknya kita kasih waktu 6 bulan. 6 bulan, apabila secara alami belum hamil, kita sarankan ikut program hamil. Dan menjelang itu ya kita sarankan dibanyak konsumsi vitamin atau mineral yang akan memperbaiki sel telur. Terutama yang tinggi asam folat, dan sekarang ini lagi tren vitamin D3 ya. Jadi kita harapkan dengan rajin mengkonsumsi itu, selagi tidak ada gangguan atau hal-hal penyakit dari indung telurnya, biasanya akan kita harapkan sel telur yang akan dikeluarkan itu lebih baik. Jadi baiknya itu 3 bulan sebelum dia akan nikah ya, baiknya 3 bulan, kita sebutnya prekonsepsi ya. Jadi 3 bulan sebelum itu dia program, karena sel telur yang sekarang kita terapi dia akan keluar 3 bulan lagi. Jadi harapannya dengan 3 bulan lagi dia akan mendapatkan kualitas sel telur yang lebih baik. Ya, baik. Artinya sebenarnya perencanaan kehamilan itu memang harusnya dilakukan setiap calon pengantin sebenarnya sebelum menikah sebenarnya ya, Dok ya? Iya, betul. Karena sel telur itu akan menentukan kualitas janin. Seperti itu ya, Dok? Sangat betul. Iya, kan takut banget kan ibu-ibu sekarang itu dengan cacat-cacat yang didapatkan oleh janin. Nah, itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan ya buat kalian yang ada di rumah. Nah, dokter juga ditanyakan di sini, Dok, bisa nggak stres mempengaruhi kesuburan? Iya, bisa, sangat bisa, bahkan karena pusat pengatur hormon kesuburan kan ada di otak ya. Di sana juga interaksi hormonnya juga sangat ini interaksinya sangat kompleks ya. Jadi salah satu hormon yang bisa menimbulkan stres itu hormon kortisol. Kortisol ini sangat berpengaruh sekali, dia akan mengganggu interaksi atau jalur hormon yang akan mematangkan sel telur. Kalau sel telurnya terganggu, hormon FSH-nya, estrogennya itu tentu akan mempengaruhi kesuburan. Oh, baik. Artinya memang benar banget ya saran untuk rutin berolahraga seperti itu ya, Dok, yang mengurangi stres ibu-ibu. Iya, Apalagi betul. kebanyakan kan perempuan sekarang perempuan bekerja. Jadi tingkat stresnya juga lumayan. Nah, Dok, ini juga ditanyakan apakah ada pengaruh berat badan, obesitas terhadap kesuburan? Ya, sangat berpengaruh ya, walaupun tidak semuanya, cuma rata-rata apabila ada peningkatan 5-10% dari berat semula itu mulai terganggu ya. Jadi ada peningkatan berat badan, hormonnya terjadi penumpukan lemak, hormon androgennya tinggi. Nah, ini akan mengganggu pertumbuhan sel telur. Jadi ini yang seperti kita bahas beberapa bulan yang lalu di pertemuan sebelumnya, itu menyebabkan satu sindrom dari PCOS. Jadi penting sekali, terutama pada pasien pada pasangan yang baru nikah ya. Kadang-kadang pengantin baru rata-rata kan ya dunia milik berdua, jadi tidak bisa mengontrol berat badan. Kita sering dapati pasangan usia baru menikah, setahun, 2 atau 6 bulan menikah sudah berat badan naik gratis. Dan kita lihat
sudah ada gangguan dari hormonnya. Hormon. Artinya memang penting sekali perempuan tuh bukan menjaga berat badan tuh bukan hanya untuk penampilan saja, tetapi juga kesehatan reproduksinya, begitu ya dok ya? Iya, betul Mbak. Ya, ini dok ada pertanyaan dari Ibu Iva di Palembang. Saya wanita umur 26 tahun belum menikah dan tidak ada riwayat aktivitas seksual sebelumnya. Tapi saya pernah terkena kista rahim sejak beberapa tahun yang lalu. Ketika haid bulan lalu, saya flek selama seminggu sebelum haid. Tapi ini bukan haid saya yang normal. Tidak ada flek dan tanggalnya juga tidak bergeser dari siklus. Apakah kira-kira penyebab flek dan apakah ada pengaruh atau gangguan pada kesuburan, dok? Ya, yang perlu dilihat kistanya itu apakah memang, kadang-kadang definisi kista kan kalau kita periksa pasien itu apabila ada gambaran kayak kantong di indung telur, walaupun ukuran kecil kita tetap menyebutnya kista. Tapi apakah ini kista yang normal karena faktor hormon ataukah penyakit? Kalau kita lihat itu kecil di bawah 5 cm biasanya ini pengaruh hormon. Biasanya mungkin ada sel telur yang tidak pecah. Jadi seolah gambaran seperti kista. Tapi biasanya pada saat menstruasi dia akan hilang. Kalau dia di atas 5 cm, 6 cm, 10 cm baru kita sebut kista yang perlu penanganan lanjutan. Kalau dari riwayatnya kemungkinan ini gangguan hormon aja. Jadi hormon, ya. mungkin karena kista tadi menunjukkan ada gangguan hormon sehingga terjadi perdarahan di tengah siklus ya. Jadi bukan karena ada gangguan dari rahimnya, murni karena gangguan hormon. Iya, dokter, artinya sebenarnya di antara siklus itu kan saya pernah baca bahwa sebenarnya pas ketika kita ovulasi itu bisa ada perdarahan sedikit. Nah, membedakannya dengan perdarahan yang di luar siklus itu bentuk perdarahannya gimana, dok? Ya, perdarahan sedikit biasanya ya itu menandakan terjadi ovulasi ya. Tapi biasanya cuma flek-flek aja dan tidak berlangsung sampai beberapa hari. Kalau perdarahan tengah siklus itu memang dari Seperti tengah mens, siklus, ya seperti haid biasa, kalaupun tentu dengan tidak sebanyak kalau dengan seperti halnya Hemen ya, tapi tetap dengan jumlah yang masih bisa ditolerir ya. Tapi ini tentu kita lihat kalau memang di tengah siklus artinya memang ada masalah di hormonnya. Baik, dok, ini ada pertanyaan juga dari Ima di Prabu Muli. Dia bertanya bahwa sudah 1 tahun menikah, tapi belum hamil juga sampai saat ini dengan siklus menstruasi yang teratur, tetapi suami perokok. Suaminya merokok. Nah, ini gimana dok caranya supaya saya bisa cepat hamil? Ya, ini perlu pengkajian lebih jauh ya, bahwa namanya hamil harus dicek dari faktor perempuan dan yang laki-lakinya ya. Kalau perempuan ya kalau dari haidnya teratur insya Allah subur ibunya. Cuma mau kita lihat apakah ada sumbatan di saluran telur. Itu ada pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan HSG untuk mengetahui apakah ada masalah di saluran telurnya. Dan untuk laki-laki kita cek spermanya. Kita cek spermanya, apalagi ini dengan riwayat merokok. Karena rokok dari beberapa penelitian memang sangat mengganggu sekali, terutama dalam segi kualitas sperma. Jadi walaupun jumlahnya cukup, tapi kalau kualitasnya tidak bagus ya tetap bisa membuahi, tapi takut nanti hasilnya sering keguguran atau tidak berkembang atau gimana. Jadi ini perlu dicek dan dikaji antara kedua belah pihak. Ya, artinya memang merokok bisa mempengaruhi kualitas sperma ya dok ya. Iya, Mungkin itu bisa dikasih berpengaruh. tahu Bu Iva sama suaminya. Nah ini dok, sebenarnya kapan sih pasangan suami istri itu idealnya memeriksakan diri jika sudah menikah tapi belum hamil juga? Idealnya di tahun keberapa atau bulan keberapa dok? Iya, kalau dia di usia di bawah 35 tahun dan tentu dengan durasi atau frekuensi berhubungan yang teratur, artinya dalam seminggu tuh 2-3 kali tanpa alat kontrasepsi. Nah, dalam 1 tahun dia belum hamil, maksimal 2 tahun lah, tapi rata-rata 1 tahun kita sarankan sebaiknya segera memeriksakan diri. Yang diperiksa bukan hanya ibunya aja, sang suami juga diperiksa. Dan untuk yang di atas 35 kita lebih cepat lagi, 6 bulan. Karena tadi kita mikir kesuburannya akan makin berkurang. Jadi kita cut di usia 6 bulan. 6 bulan berhubungan teratur, belum hamil, ya kita sarankan kita
konsultasi untuk pemeriksaan lanjutan. Ya, artinya memang pasangan suami istri itu memang harus benar-benar merencanakan dengan matang ya dok ya, kapan mau mulai hamil, apa yang harus dilakukan seperti itu, apalagi pada pasangan-pasangan yang nikahnya memang telat ya dok ya. Betul. Oke, nah ini juga dokter ditanyakan, apakah penggunaan kontrasepsi jangka panjang, misalnya biasa menggunakan suntikan 3 bulan biasanya dok, ibu-ibu itu, apakah itu nanti bisa mempengaruhi kesuburan? Ya. Suntikan metode kontrasepsi jangka panjang, contohnya yang tadi suntikan 3 bulan ataupun implan yang ditaruh di bawah kulit itu sangat mempengaruhi kesuburan karena dia kerjanya menekan hormon yang mempengaruhi ketebalan dinding rahim dan mengganggu juga pertumbuhan sel telur. Jadi tapi ini sifatnya sementara. Apabila di stop, dia akan kembali ke settingan awal, dia akan kembali subur. Asal dia dengan pemakaian yang teratur. Oke. Baik dokter, ini ada pertanyaan lagi Ibu Salma ya dari Kota Palembang. Dokter, saya itu sering menderita nyeri haid secara berlebihan. Ini dia belum menikah. Tapi saya belum memeriksa. Bagaimana, apakah saya nanti ada kemungkinan untuk susah mendapatkan keturunan? Seperti itu. Oke, nanti ya baiknya dicari penyebabnya ya. Apakah penyebab dari nyeri haid ini? Apakah dari rahimnya? Apakah dari indung telurnya? Karena ada beberapa penyakit yang bisa menyebabkan kondisi seperti ini. Misalnya ada tumor di rahim, kita nyebutnya adenomyosis. Atau ada kista ya, kista endometriosis yang tumbuh di indung telur, baik sebelah kiri atau kanan atau bahkan dua-duanya. Yang kadang-kadang bisa menyebabkan perlengketan. Yang perlengketan itulah yang bikin nyeri. Bikin sakit ya dok? Iya betul. Dan ini apakah pengaruh nanti ke kemungkinan hamilnya? Ya sangat pengaruh. Tergantung derajat penyakitnya. Apabila sudah stadium 4, artinya sudah kedua ovarium atau indung telur yang kena, dengan perlengketan berat, maka ya agak sulit dia hamil secara alami. Nanti disarankan untuk mengikuti program hamil seperti INSEE maupun bayi tabung. Oke. Artinya memang harus pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan nyeri perutnya itu kenapa, seperti itu ya dok ya. Nah dokter, ini juga jadi pertanyaan nih dari Ibu Devia di Palembang. Dokter, sekarang ini kan makanan begitu banyak, mudah didapatkan. Saya ingin bertanya, apakah ada makanan-makanan tertentu yang bisa kita konsumsi untuk menjaga kesehatan reproduksi dan untuk bisa cepat hamil, dok? Ya, sebenarnya tidak ada makanan khusus ya untuk gimana bisa kemungkinan hamil lebih cepat. Yang penting dijaga tentunya makanan sehat, gizi seimbang dengan dibarengi olahraga yang teratur, berat badan ideal. Tadi tanpa stres ya, semuanya akan berpotensi yang sangat baik untuk bisa hamil secara alami. Jadi tidak ada makanan khusus, ya mungkin awal-awal seperti yang kita bilang tadi, pada saat mau program atau mau merencanakan kehamilan, baiknya minum asam folat atau vitamin D3 yang akan memperbaiki sel telur itu sendiri. Iya, jadi sebenarnya pola hidup sehat secara umum lah ya dok ya, bukan hanya untuk hamil tapi untuk kondisi-kondisi yang pada umumnya. Betul. Baik dokter, kita harus jeda terlebih dahulu dan pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Sebentar lagi Piala Dunia, semua warga kampung. Hai masyarakat Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, tanggal 12 Juni 2026, pukul 2 dini hari. Siaran langsung Piala Dunia dimulai. Dan TVRI sebagai pemegang hak siar sudah siap menayangkan melalui kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Pastikan Bapak Ibu, kakak, adik, saudara, keluarga, dulur, sanak, kerabat sudah punya akses untuk menonton. Sebagai informasi, daya jangkau siaran TVRI digital di Sumatera Selatan saat ini mencapai 68,78% dari populasi.
daya jangkau untuk Palembang mencapai 95%, Ogan Ilir 75%, Banyu Asin 60%, Ogan Komering Ilir 48,48%, Musi Banyu Asin 57,81%, Lubuk Linggau 90%, dan Musirawas 65%. Musi Rawas Utara 45%, Empat Lawang 78,11%, Prabu Muli 95%, Pali 80%, Muara Enim 81,23%, dan Pagar Alam 63%. Pada kesempatan ini secara khusus atas nama TVRI, saya juga mohon maaf kepada masyarakat Oku, Oku Timur, dan Oku Selatan yang tidak dapat menonton siaran digital TVRI karena TVRI belum bisa mengganti peralatan pemancar di Bukit Pelawi, Batu Raja Barat yang mengalami penjarahan berulang sejak tahun lalu. Permohonan maaf juga kami tujukan kepada masyarakat Kabupaten Lahat yang juga kondisi pemancarnya belum dapat diganti. Bapak Ibu sekalian, selain melalui jaringan terestrial siaran digital ini, masyarakat juga bisa menonton TVRI dan siaran Piala Dunia melalui 1. Aplikasi Trans TVRI dengan cara mengunduh aplikasi pada Play Store atau App Store. Kedua, melalui aplikasi Vola Play. Dan ketiga, membeli paket bola gembira Maxstream TV dari Telkomsel. Dalam rangka memberikan pelayanan maksimal sesuai kebutuhan, memang TVRI juga menyediakan akses berbayar bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, tercatat saat ini sudah ada sekitar 48 lokasi nonton bareng Piala Dunia yang tersebar di seluruh Sumatera Selatan. Mulai dari Palembang sendiri, Oku Selatan, Musi Rawas Utara, Musi Banyu Asin, Lubuk Linggau, Musi Rawas, Lahat, Prabu Muli, Pali, Empat Lawang, Ogan Ilir, dan Oki. Semuanya tersebar di tempat-tempat umum dan mudah dijangkau. Dan khusus untuk masyarakat Oku Raya, sesuai dengan arahan Bapak Gubernur, disediakan fasilitas nonton bareng yang difasilitasi oleh Pemkab setempat. Demikianlah informasi mengenai siaran langsung Piala Dunia 2026 untuk wilayah Sumatera Selatan. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi kami melalui akun media sosial TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih, selamat menonton. Lupakan sedihmu, yuk nonton bareng bikin happy. Yuk nonton bareng bikin happy. Yuk nonton bareng bikin happy. Bola gembira. Ya, pemirsa TVRI Sumatera Selatan, terima kasih masih tetap bersama kami, dan pada kesempatan sore hari ini kita berbicara masalah fertility awareness ya. Kita harus mampu untuk mengenali tubuh kita, kemudian bisa nanti mewujudkan harapan kita ya. Tentunya semua ibu-ibu di sini pasti ingin hamil dan sehat. Dan pada kesempatan sore hari ini saya bersama Dr. Rizwan. Silahkan bagi Anda yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Rizwan, mumpung gratis ya dok ya. Bisa berkonsultasi, bisa menanyakan, bisa mengirimkan pertanyaannya di nomor WA di 0823 1198 berapa nih? 1198 1790. Jadi Anda bisa mengirimkan di WA nomor tersebut, nanti saya akan bacakan. Nah, Dr. Rizwan sendiri prakteknya hari apa aja nih dok di RSA Az-Zahranya? Saya di RSA Az-Zahra tiap hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi untuk pemirsa di rumah yang ingin bertemu dengan Dr. Rizwan langsung, terutama yang susah hamil ya dok ya, dokter memang subspesialisnya di fertilitas ya dok ya. Iya, betul. Itu bisa ketemu di hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jam berapa dok? Rabu itu setiap jam 10 sampai 12, hari Kamis itu malam ya 19.30 sampai 21, hari Jumat
jam 9 sampai jam 11, Sabtu jam 9 sampai 12. Oke, jadi bagi Anda yang ingin berkonsultasi dengan Dokter Rizwan silahkan untuk buat appointment ya. Tapi mau nanya-nanya dulu boleh nih. Untuk Anda pemirsa di rumah silahkan menuliskan pertanyaan Anda di nomor WA yang tertera ini di layar televisi Anda. Nah dok, saya ingin bertanya dok, kebanyakan kasus dokter yang selama ini untuk pasien yang sulit hamil itu penyebab umumnya apa sih dok? Ya, rata-rata sih penyebab umumnya itu gangguan hormon ya, terutama sekali kita sering dapat itu kasus PCOS. Jadi itu sangat banyak. Memang dari penelitian juga angka kejadian juga cukup tinggi 40-50%. Jadi ini penting sekali jadi dengan fertility awareness ini. Jadi harapannya setiap pasangan itu sadar, lebih aware dengan kondisi hormonnya dari keadaan reproduksinya. Jadi apabila ada masalah segera mencari konsultasi atau pemeriksaan lanjutan. Oke, jadi seperti yang terlihat di layar televisi ya dok ya, itu ada pemeriksaan khusus untuk Rumah Sakit RSIA Az-Zahra seperti itu. Silakan Anda bisa langsung berkonsultasi dengan Dr. Rizwan di RSIA Az-Zahra dan bisa dapat pelayanan termasuk pelayanan BPJS juga ya dok ya? Iya. Menerima BPJS juga nggak dok? Menerima BPJS, tapi untuk fertilitas nggak ya? Fertilitas dari BPJS tidak mengcover. Iya, jadi memang pemirsa di rumah, pemirsa perlu tahu ya bahwa tidak semua pasien BPJS itu ditanggung ya untuk pemeriksaan estetika, fertilitas itu semuanya harus pakai biaya sendiri. Makanya penting sekali untuk menjaga kesehatan fertilitas kita ya dok Iya, ya. betul. Nah dok, ini ada pertanyaan juga nih dari Pak Ali di Pelaju. Dokter, saya ingin bertanya, seberapa penting sih peran pasangan laki-laki dalam upaya untuk memperoleh kehamilan? Seperti itu. Penting banget kalau ada laki-lakinya nggak Pertanyaan bisa yang tidak perlu dijawab sebenarnya. Ya, itu sangat penting karena dulu dulu kan zaman-zaman mungkin era 70-an ke bawah itu kan memang fokusnya ke arah perempuan ya. Tapi dengan perubahan gaya hidup, dengan kehidupan modern seperti ini, boleh pola makan, gaya hidup, pekerjaan, ternyata perbandingan sudah sama. Jadi perbandingan yang menyebabkan gangguan kesuburan atau gangguan infertilitas itu sama sekarang berbanding 50-50, 50-50 antara penyebabnya dari perempuannya pun dari laki-lakinya. Jadi ya kita sarankan pada saat ingin konsultasi program ini dua-duanya harus hadir. Hadir, dua-duanya harus legowo untuk diperiksa karena kan kita mencari solusi, bukan kita mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Jadi saya sarankan juga di sini peran suami sangat penting untuk ya namanya berjuang bersama-sama, harusnya ya dua-dua harus diperiksa. Iya, kalau dulu kan semuanya itu disalahkan di pihak perempuan ya dok ya. Betul. Ternyata memang harus dua-duanya juga diperiksa seperti itu ya pemirsa di rumah. Nah ini ada pertanyaan dari Ibu Ika dari Kertapati. Dia bertanya, dokter, saya didiagnosa menderita PCOS dan endometriosis. Bagaimana kan saya untuk hamil dok? Karena sampai saat ini saya belum hamil. Sayangnya beliau tidak menyertakan umur saat ini. Iya. Ya, pertama kita lihat umurnya ya, tapi ya terlepas dari itu ya tetap ada kansnya. Balik lagi untuk kalau PCOS sih sebenarnya bisa kita terapi dengan pemberian obat-obat supaya kita bisa mengendalikan PCOS-nya dan kita bisa kasih obat supaya sel telurnya bisa tumbuh. Nah, yang jadi masalah endometriosisnya ini apakah di dalam rahim, apakah di indung telur, ini perlu kita telusuri lebih lanjut ya. Apakah dia menyebabkan, karena kalau seandainya dia di dalam rahim itu akan mengganggu implantasi atau tertanamnya embrio ke dalam rahim. Apabila dia tumbuhnya di indung telur, kita sebut kista endometriosis, itu di samping menyebabkan gangguan pertumbuhan sel telur juga menyebabkan perlengketan. Jadi kita belum bisa menentukan, tapi tetap setiap perempuan itu ada kansnya tetap. Tinggal nanti gimana solusinya, program hamil apa yang cocok untuk ibu ini. Ya, jadi mungkin perlu diperiksakan lagi terlebih dahulu ya dok ya, karena tetap saja hamil atau tidak hamil itu kuasa Tuhan ya dok. Betul, kita cuma hanya bantu. Betul dok. Nah ini juga mengapa sih dok kesuburan pada perempuan itu menurun seiring dengan bertambahnya usia? Iya, ya memang kesuburan ini berkaitan dengan terutama sekali cadangan sel telur, karena setiap perempuan itu sudah dimodali oleh Allah Subhanahu wa taala
dari lahir itu pada saat dalam kandungan ibunya dia sudah ada modal sel telur. Pada saat dia lahir itu sudah modalnya berkurang, tinggal 400 sampai 500 ribu. Begitu juga akan pada saat dia akan memasuki usia reproduksi, ya, usia menars, setiap bulan akan berkurang sel telurnya. Jadi makin cepat berkurang cadangan sel telurnya, maka kesuburannya juga akan makin cepat untuk timbul. Jadi ini tentu kesuburan ini berkaitan dengan cadangan sel telur. Cuma rata-rata kan kalau sejalan dengan usia, makin bertambah usia, cadangan sel telurnya berkurang juga kesuburan akan berkurang. Tapi ini kadang-kadang dipercepat oleh misalnya dia memakai obat-obat ya, memakai obat-obat misalnya dia kena kanker, ada beberapa obat anti kanker itu yang efeknya merusak sel telur, atau dia pernah ada operasi kista, diangkat kistanya dengan rahim, dengan induk telurnya, otomatis sel telurnya akan berkurang, dia akan kesuburan juga akan lebih cepat untuk artinya dari sisi usia bisa jadi menopausnya akan lebih cepat. Ya, karena kan di pengalaman saya sendiri Dok, ya, ada beberapa teman itu yang waktu masih gadis tuh malah memang kista sel telurnya itu harus diangkat ya Dok ya. Jadi otomatis dia akan menderita menopause cepat begitu kalau cuma sisa satu telur aja. Iya betul. Makanya perlu kalau kita dari bagian fertilitas, kita kalau kita dapati ada kista dan harus operasi, biasanya kita lihat usia, apakah dia sudah punya anak atau belum, karena ini berkaitan dengan tindakannya. Kalau masih bisa dimungkinkan kita angkat kistanya aja, itu lebih baik apabila misalnya dia belum punya anak. Tapi kalau misalnya anaknya sudah 3, 4 ya mungkin kita pertimbang untuk diangkat aja. Iya. Tapi kalau memang ke arah keganasan misalnya curiga kanker ovarium, biasanya itu otomatis dari dokter onkolognya disarankan diangkat. Untuk segera diangkat. Nah ini agak melenceng sedikit Dok. Iya. Misalnya pada kondisi di mana perempuan itu satunya sudah diambil nih kista, apakah lebih, maksudnya misalnya dengan ketersediaan budget dan lain sebagainya, dia simpen saja Dok sel telurnya misalnya gitu kan, seperti Luna Maya seperti itu. Kalau misalnya seandainya suatu saat nanti ada terjadi lagi di sel telur yang di sebelahnya itu terjadi lagi sehingga harus dioperasi, apakah dengan sel telur yang disimpan itu masih bisa hamil Dok, walaupun induk telurnya dua kiri kanan diangkat? Iya, sangat bisa Mbak. Sekarang trennya ke arah sana, terutama di luar negeri kan, dengan gaya hidup yang demikian dia mengejar karir, jadi otomatis usia perkawinan juga delay juga, jadi kita nyebutnya preservasi fertility ya, jadi dia nyimpen telurnya, jadi prosesnya mirip seperti bayi tabung, jadi pasiennya disuntik hormon supaya sel telurnya banyak dan besar, nanti kita ambil sel telurnya disimpan di freezing, nanti kalau seandainya dia sudah nikah, ya nanti prosesnya seperti bayi tabung tadi. Sel telurnya tadi dicairin, nanti dibuai sel sperma sang suami. Jadi ini juga salah satu solusi juga untuk terutama pada pasien-pasien yang mengalami kanker tadi ya, kanker ovarium dan harus di kemo. Kita tahu obat kemo itu sendiri akan merusak sel telurnya, maka biasanya kita sarankan sebelum kemo dia ambil dulu sel telurnya, diambil dulu, disimpan, nanti silakan kemo. Ya. Jadi ya harapannya ya dia sembuh, tapi dia punya cukup cadangan sel telur untuk nantinya mengikuti bayi tabung. Luar biasa ya teknologi sekarang. Apa sudah bisa dilakukan di Azahra Dok seperti ini? Di Azahra kita sementara belum, tapi kita ngarah ke sana. Mudah-mudahan nanti suatu saat bisa menjadi pusat fertilitas ya Dok ya. Amin, amin. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu Dokter, dan pemirsa kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Lah, siaran TVRI kok nggak ketemu? Aduh, bisa berabe ini mah. Gak mau ketinggalan siaran TVRI seperti ini? Yuk, scan ulang TV di rumah kamu. Caranya, pastikan TV kamu sudah mendukung siaran digital, biasanya terdapat menu di TV atau siaran digital. Jika menggunakan set-top box, hubungkan kabel HDMI atau RCA ke TV, jangan lupa aktifkan fitur LCN. Kemudian arahkan antena ke pemancar TVRI terdekat. Untuk hasil maksimal, gunakan antena luar rumah agar sinyal yang diterima lebih kuat.
Kalau semua sudah siap, masuk ke menu pengaturan, pilih pencarian atau input saluran, lalu pilih scan otomatis. Tunggu proses pencarian hingga selesai, biasanya channel TVRI akan muncul secara otomatis. Kalau siaran TVRI masih belum muncul, jangan khawatir. Lakukan scan manual dengan cara pilih menu input saluran atau program, lalu pilih pindai manual. Masukkan frekuensi sesuai daerah kamu, seperti 538 MHz atau kanal 29 untuk wilayah Palembang, Pagaralam dan sekitarnya, frekuensi 546 MHz atau kanal 30 untuk wilayah Prabu Mulih dan sekitarnya, frekuensi 554, kanal 31 untuk wilayah Sekayu dan sekitarnya, serta frekuensi 522 atau kanal 27 untuk wilayah Lubuk Linggau dan sekitarnya. Setelah frekuensi kita masukkan, kemudian tekan cari atau pindai. Setelah selesai, barulah kita dapat menikmati siaran TVRI, mulai dari TVRI Nasional, TVRI World, TVRI Sport, dan TVRI Sumsel tentunya. Selamat menonton. Dari 2024, program keagamaan Islam hadir di layar kaca TVRI Sumsel. Awali hari dengan live syawisan Ba'da Subuh. Seseorang di antara kamu orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Live sholat Jumat dan khutbah penuh hikmah. Peringatan Hari Besar Islam yang syarat nilai kebersamaan. Dengan dukungan teknologi informasi, sebuah program disiarkan live sebagai bentuk kerjasama TVRI Sumatera Selatan dan Masjid Agung SMB Jaya Wikrabo Palembang. TVRI, media pemersatu bangsa. Ya baik pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kita tiba di segmen terakhir Halo Dokter. Pada kesempatan sore hari ini kita berbicara masalah fertility awareness bersama Dr. Iswan. Dan tadi kita udah berbicara banyak ya dok ya, termasuk kemungkinan untuk Anda yang belum ada rencana menikah tapi usianya udah agak-agak di atas 35 tuh bisa simpan sel telur ya dok ya. Betul. Kalau budgetnya tapi diperhitungkan juga. Tapi ini ada solusi yang menarik juga ini sebenarnya. Nah dok, kalau kita berbicara masalah fertility awareness tadi ya, kesadaran kesuburan, sebenarnya idealnya itu sebenarnya mulai dari usia berapa sih kita ini sudah mulai harus mempersiapkan dan menyadarinya seperti itu dok? Ya, tentunya kita harus lebih aware apabila sudah usia reproduksi ya. Pasang usia subur sudah mulai, apalagi kalau dia sudah nikah ya, dia tentu lebih aware lagi. Karena fertility awareness ini sebenarnya bisa dipakai juga untuk, ini ada keuntungan juga, misalnya ada beberapa pasien misalnya perempuan itu tidak cocok KB misalnya, dia tidak bisa hormonal, misalnya ada penyakit tertentu yang dia tidak bisa pakai hormonal, jadi ini bisa salah satu solusi. Dengan ini kan dia tidak perlu pakai hormon, tidak perlu suntik, tidak perlu pakai segala macam, kesuburannya tetap terjaga, tapi tentunya dengan biaya yang tidak terlalu besar, yang tidak tanpa biaya sama sekali, dengan angka keberhasilan yang cukup tinggi, asal tadi benar-benar dicek mulai dari siklus haidnya, tadi dengan penanda tadi, lendir cervix, suhu basal, apabila bisa benar-benar bisa kita fixkan itu, ini bisa jadi metode untuk salah satu metode KB alami. Jadi yang mungkin ada beberapa yang tidak cocok dengan hormon, ini bisa jadi alternatif. Iya, karena nggak semua perempuan bisa dilakukan hormon ya dok untuk metode pencegahan kehamilannya. Iya, betul. Nah dok, ini ada yang bertanya, dok, apakah yang harus saya lakukan jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya gangguan kesuburan, tapi dia tidak menjelaskan bentuk gangguan kesuburannya? Apa nih pemeriksaannya ya? Apa yang harus saya lakukan jika nanti, kayaknya belum menikah deh dok ini. Apa yang harus saya lakukan jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya gangguan kesuburan? Yes, kalau belum menikah ya paling diatur, ya sebaiknya berkonsultasi, dicari apakah penyebab gangguan kesuburannya ya, apakah memang murni hormon, apa
atau ada penyakit lain. Kalau murni hormonnya kita cari apakah PCOS, kita perbaiki lifestyle-nya, pola makan segala macam. Jadi yang penting aware dan jangan lupa jangan sampai berlarut-larut, misalnya sampai 1 tahun, 2 tahun. Kadang-kadang kita dapati datang tidak mens sudah 1 tahun, udah kemana aja selama ini kan? Harusnya cukup minimal 3 siklus, maksimal 6 siklus lah. 3 siklus artinya kalau baru 1 bulan 2 bulan mungkin oke, pengaruh hormon, tapi kalau sudah 3 siklus atau 3 bulan bahkan 6 bulan itu harusnya dengan kondisi gangguan haid seperti itu harusnya dia segera memeriksakan diri. Oke, artinya kita memang harus mencatat jadwal siklus kita, kemudian kalau dalam 2 atau 3 kali siklus mens itu sudah tidak teratur atau berantakan itu harus diperiksa. Iya, ya dok ya. Nah ini ada juga pertanyaan dari Tania. Ini bertanya, dok, ketika saya ujian, itu biasanya saya mensnya tidak teratur. Nah, apakah ini termasuk dalam kategori normal atau tidak? Mungkin tadi yang dihubungin sama stres gitu, dok ya? Ya, ini berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya yang stres ya. Saya yakin ya namanya ujian tidak ada yang stres ya. Apalagi ya tentunya stres, efeknya tadi seperti yang kita jelasin, stres menimbulkan hormon kortisol yang tinggi yang akan menekan fungsi hormon yang menyebabkan siklus menstruasinya terganggu. Jadi ya sangat korelasi sekali. Iya. Artinya juga memang masuk akal ketika pasangan suami istri itu ingin punya anak, si suami jangan bikin istri stres gitu, masuk akal ya dok? Iya, makanya ya namanya keluarga ya harus harmonis supaya harmonis ya kesuburannya tetap terjaga. Iya, nah dok, ini mungkin dokter ada clue sendiri untuk pasien di rumah, untuk para perempuan-perempuan usia reproduktif, ini bagaimana sih cara menjaga kesehatan reproduksi dan kesuburan itu dari usia udah mulai aktif ya, artinya udah mulai mens pertama itu gimana idealnya dilakukan oleh perempuan-perempuan ini? Iya, idealnya ya pertama harus tahu aware dengan siklus haidnya ya, mulai aware, diperhatiin tiap bulan tuh apakah haid atau tidak. Terus cara menjaganya tadi dijaga pola makan karena ini hormon berkaitan tentunya dengan peningkatan berat badan ya. Jadi dijaga berat badan seideal mungkin, baik dengan pola makan yang teratur ataupun dengan olahraga yang teratur 2-3 kali 1 minggu ya, cukup setengah jam atau 1 jam. Dan juga dengan mengendalikan stres juga ya, dicari jangan sampai terlalu aktivitas yang menimbulkan stres. Hal-hal tersebut dengan kombinasi yang baik tentunya akan sangat baik sekali untuk menjaga hormon reproduksi tetap baik. Ya, ini kan juga jadi pertanyaan buat ibu-ibu yang mungkin punya anak perempuan yang baru mens, dok. Nah, itu juga sering jadi pertanyaan sebenarnya pada usia berapa sih? Karena ada beberapa anak ini kan mens, terus 2-3 bulan setelahnya dia nggak mens. Nah, itu yang jadi aware untuk orang tua itu kapan dok misalnya? Iya, ya memang usia peralihan ya dari mens pertama menarche itu rata-rata usia 12 ya, apalagi sekarang cenderung lebih cepat ya, kadang 9 tahun sudah mens. Ya kadang-kadang ya memang di usia seperti itu interaksi atau jalur pengaturan hormon dari pusat otak ke target organ di ovarium itu belum sempurna ya, jadi kadang-kadang terjadi gangguan menyebabkan gangguan haid. Ya biasanya tetap kita patokan 3 bulan ya, 3-6 bulan dia tidak haid, baiknya memeriksakan diri ya. Kadang-kadang kita khawatir, kadang-kadang ada kondisi kelainan bawaan, kadang-kadang dia merasa kadang-kadang dibilang men, kadang-kadang flek-flek aja atau pas kita telusuri dia sebenarnya nggak men. Ternyata pas kita cek ada kelainan-kelainan bawaan yang efeknya ke gangguan haid. Nah itu juga yang jadi perhatian itu sebenarnya usia berapa pada anak perempuan itu udah kod merah gitu, misalnya umur berapa dia tuh belum dapat mens tuh udah harus dibawa ke dokter, itu umur berapa dok? Ya dari konsensus kita dari Eropa juga dan Indonesia juga mengadopsinya itu usia 14 tahun. 14 tahun dengan sudah tumbuh kelamin sekunder ya, payudara tumbuh, dengan ada tumbuh bulu ya di kemaluan, sampai 14 tahun dia haid, itu belum haid kita meriksa. Atau seandainya belum tumbuh kita tunggu sampai usia 16 tahun.
Oke, artinya antara 14 sampai 16 tahun. Iya. Ya dok ya begitu. Nah bagaimana dokter dengan begitu banyaknya suplemen-suplemen saat ini yang tersedia yang dikatakan bisa membantu untuk menormalkan siklus mens. Itu apakah aman dok atau lebih baik kita konsultasi dulu ke dokter SPOG? Ya, baiknya konsultasi karena tidak semua suplemen itu kadang-kadang tidak sesuai dengan iklannya ya. Tetap yang terbaik ya tadi dengan alami aja. Jaga pola makan dan olahraga. Jadi tidak semua suplemen itu kecuali yang tadi yang asam folat tinggi misalnya vitamin D3 itu bisa memperbaiki. Tapi selebihnya itu harus baiknya berkonsultasi untuk pemakaiannya. Ada konsultasi. Nah dokter, kita udah sampai di penghujung acara. Mungkin dokter ada pesan-pesan sedikit yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah mengenai fertility awareness kita pada kesempatan sore hari ini dok. Ya, pemirsa sekalian, fertility awareness ini suatu metode untuk mengetahui, artinya suatu kesadaran untuk mengetahui kesuburan seseorang perempuan ya. Jadi ini sangat baik sekali, baik untuk perencanaan kehamilan maupun untuk penundaan kehamilan. Tadi bisa dipakai sebagai metode KB alami. Dan juga fertility awareness ini juga bisa dipakai juga untuk mengetahui apakah kita ada masalah dari organ reproduksi kita. Jadi harapannya setiap perempuan Indonesia juga sadar, lebih aware dengan kondisi haidnya terutama karena itu mencerminkan kondisi organ reproduksinya. Baik, terima kasih Dr. Rizwan dan terima kasih pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Semoga apa yang jadi bincang-bincang pada hari ini itu bisa membuka pengetahuan Anda ya mengenai pentingnya fertility awareness bagi kita perempuan ya. Mulai dari usia kecil sebenarnya ya dok ya sampai dengan usia dewasa. Dan mungkin itu saja pada kesempatan sore hari ini. Saya mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Saya undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.